Tata konsep metode kualitatif. Jenis metode kualitatif menurut Jacob yaitu etologi manusia, etnografi holistik, antropologi kognitif, etnografi komunikasi, interaksi simbolik, psikologi lingkungan. Jenis metode kualitatif menurut Creswell: fenomenologi, etnografi, studi kasus, teori grounded, naratif. Kesamaan metode kualitatif menurut Jacob dan Creswell yaitu pengalaman manusia, holistik, arti, subjektif, langsung, dan kredibilitas peneliti. Karakteristik metode kualitatif: naturalistik, manusia sebagai instrumen, metode pengumpulan data, analisis data secara induktif, teori dari dasar, deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil. Keunggulan metode kualitatif: data sangat mendasar karena berdasarkan fakta, bahasan lebih mendalam, sifat realistis, terbuka pada lebih dari satu pandangan. Jenis metode kualitatif menurut Jacob: etologi manusia, untuk memahami perilaku manusia dalam konteks budaya dan mengkaji bagaimana perilaku tersebut dapat berperan dalam konteks budaya yang lain dan mencari persamaan dan perbedaannya. Etnografi holistik, untuk mempelajari kebudayaan secara utuh, membahas tentang suatu budaya yang tidak bisa lepas dari banyak konteks seperti ekonomi, politik, sejarah, dan teknologi. Antropologi kognitif, budaya muncul dari pengetahuan manusia. Manusia bebas menentukan pilihan untuk kelangsungan hidupnya. Dengan adanya interaksi manusia dengan alam dan manusia lain menimbulkan sebuah persepsi, naluri dan pemikiran manusia untuk hidup bersama dan membentuk suatu budaya. Etnografi komunikasi, berasumsi bahwa ada sebuah perbedaan dari diri dengan orang lain. Perbedaan itu ditandai dengan adanya batasan-batasan seperti umur, wilayah, jenis kelamin, status, latar belakang etnik, agama, dan bahasa. Semua dampak yang ditimbulkan dari penggunaan bahasa inilah yang dikaji melalui kerangka etnografi komunikasi. Interaksi simbolik menegaskan bahwa interaksi sosial sebenarnya adalah interaksi simbolik. Interaksi yang dilakukan manusia selalu menggunakan simbol-simbol yang dikirim kepada orang lain dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada orang lain melalui simbol-simbol tersebut. Psikologi lingkungan, mempelajari hubungan antara perilaku manusia dengan lingkungan fisiknya. Tujuan dari metode ini adalah mempelajari perilaku manusia yang benar-benar dipengaruhi oleh lingkungannya. Jenis metode kualitatif menurut Creswell: fenomenologi. Pendekatan jenis ini peneliti melakukan sebuah observasi kepada partisipan untuk mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi dalam hidup partisipan tersebut. Etnografi, di mana penelitian tersebut mempelajari tentang kelompok sosial ataupun budaya masyarakat secara lebih mendalam yang mengharuskan peneliti bersentuhan langsung dan mengikuti kegiatan keseharian objek yang ditelitinya. Studi kasus, jenis pendekatan studi kasus ini untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Teori grounded, jenis pendekatan ini bertujuan untuk menemukan sebuah teori baru yang terkait dengan apa yang diteliti. Umumnya, grounded teori membahas tentang ilmu-ilmu di bidang sosial dan metodologi. Naratif, penelitian naratif adalah penelitian yang mempelajari tentang seorang individu untuk memperoleh data terkait sejarah perjalanan dalam kehidupan seorang individu tersebut.
Kesamaan metode kualitatif menurut Jacob dan Creswell. Pengalaman manusia. Kedua metode ini menekankan pentingnya pengalaman manusia. Metode kualitatif sebenarnya ingin memahami perilaku manusia. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap tindakan manusia memiliki arti, dapat dianalisis, dan dapat dimengerti. Holistik. Metode-metode ini bertujuan untuk melihat suatu gejala, fakta, dan realitas secara keseluruhan dan bukannya terpisah-pisah atau sendiri-sendiri. Metode ini melihat gejala, peristiwa, fakta, dan realitas secara keseluruhan, dalam arti melihat dan mengerti dalam konteksnya. Arti. Metode ini lebih terarah untuk mencari arti dan mengerti gejala, peristiwa, fakta, dan realita yang terjadi. Arti inilah yang hendak dimengerti dan ditangkap oleh peneliti metode kualitatif. Langsung. Untuk memahami hakikat dari suatu gejala atau peristiwa, maka tidak ada jalan selain mengalami langsung dan terlibat dengan peristiwa tersebut. Berarti untuk mengerti pengalaman orang, peneliti harus dapat mengalaminya, masuk dalam konteksnya, dan terlibat dalam objek penelitian. Tugas untuk mendapat informasi ini harus dilakukan oleh peneliti sendiri dan tidak dapat didelegasikan. Subjektif. Mencari arti dan hakikat pengalaman daripada pengukuran dan keterangan. Pengertian sifatnya subjektif dan tidak bisa ditangkap dengan alat ukur yang sifatnya objektif. Alat ukur hanya dapat digunakan untuk suatu objek yang mati dan tidak berubah. Kredibilitas peneliti. Peranan penting dari peneliti yang harus memiliki keahlian, kompetensi, dan tegas sehingga memiliki kredibilitas. Kemampuan peneliti untuk menelaah makna dari suatu pengalaman, perbuatan, atau tindakan mengandaikan adanya keahlian dan kompetensi serta terlatih. Karakteristik metode kualitatif. Naturalistik. Penelitian kualitatif yang berdasarkan latar naturalistik. Berbagai gejala yang dijumpai di lapangan tidak boleh dimanipulasi, tetapi direkam sebagaimana adanya, yakni berbagai gejala yang bebas atau alamiah dan tidak dalam kendali peneliti. Manusia sebagai instrumen. Manusia sebagai instrumen yaitu peneliti atau dengan bantuan orang lain merupakan pengumpulan data utama. Metode pengumpulan data. Penelitian kualitatif menggunakan metode pengamatan. Metode pengamatan terlibat dan metode wawancara dengan berpedoman. Penggunaan metode itu tergantung pada kebutuhan peneliti sendiri. Analisis data secara induktif. Teori dari dasar menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data. Deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dan video. Selanjutnya yaitu lebih mementingkan proses daripada hasil. Keunggulan metode kualitatif. Datanya sangat mendasar karena berdasarkan fakta, peristiwa, dan realita. Jadi, bukan merupakan rekayasa peneliti. Peneliti masuk dalam konteks tempat penelitian tanpa prasangka, praduga, ataupun konsep. Pembahasannya mendalam dan terpusat karena datanya digali secara mendalam. Sifatnya yang realistis. Selanjutnya yaitu keunggulan lain dari metode ini adalah terbuka pada lebih dari satu pandangan.